Program Makan Bergizi Gratis, MBG, salah satu program andalan pemerintahan baru yang digadang-gadang menjadi solusi stunting dan perbaikan gizi nasional. Sebuah program raksasa yang melibatkan puluhan ribu orang di lapangan, dari dapur-dapur, ahli gizi, hingga para administrator. Namun hari ini, program mulia ini diterpa kabar tak sedap. Sebuah kabar yang datang dari jantung pelaksana program. Gaji mereka belum dibayar. Jeritan ini datang dari para ujung tombak BGN, Badan Gizi Nasional. Mereka adalah para SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, para ahli gizi AG, dan para akuntan yang direkrut untuk mengawal program ini di lapangan. Media sosial BGN, terutama akun Instagram resmi mereka, dalam beberapa hari terakhir banjir oleh komentar. Kolom komentar di setiap unggahan mereka penuh dengan tagihan, keluhan, dan jeritan hati. Gaji kami SPPI bayar, Pak. Kami butuh menafkahi keluarga, tulis seorang netizen di kolom komentar. SPK cuma formalitas kah? Katanya awal bulan, ini sudah lewat, timpal yang lain. Kalian leha-leha di atas sana, kami di bawah banyak keluhan. Ini bukan sekadar satu atau dua orang. Ini adalah keluhan massal. Para sarjana, para ahli gizi yang menjadi garda depan untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi, kini justru kesulitan memberi makan keluarga mereka sendiri. Jendela Info terkini menelusuri fakta ini, dan ternyata ini bukan hoax. Badan Gizi Nasional BGN akhirnya buka suara. Dalam rapat resmi dengan Komisi 9 DPR RI beberapa hari lalu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui adanya keterlambatan pembayaran gaji tersebut. Ya, BGN mengakui bahwa gaji untuk SPPI Batch 3, ahli gizi dan akuntan memang terlambat. Sontak, pengakuan ini memicu pertanyaan besar. Ada apa dengan BGN? Apakah program ambisius ini kehabisan bensin di tengah jalan? Apakah anggarannya tidak ada? Kepala BGN buru-buru membantah isu kekurangan anggaran. Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN Nanik Deyang kompak menyatakan bahwa anggaran untuk gaji sebenarnya tersedia. Lalu di mana masalahnya? Menurut BGN, ini murni masalah teknis administratif. Begini penjelasannya. Para petugas SPPI, ahli gizi dan akuntan untuk batch 1 dan 2, statusnya sudah jelas. Mereka sudah diangkat menjadi PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Gaji mereka rutin seperti ASN, aman tiap awal bulan. Masalahnya ada di batch 3. Ini adalah rekrutmen terbaru. Status administrasi mereka belum tuntas menjadi PPPK. Akibatnya, anggaran untuk gaji mereka masih nyangkut di pos anggaran yang berbeda. BGN mengklaim, untuk membayar gaji batch 3 ini, mereka harus melakukan pergeseran anggaran secara administrasi. Dan proses birokrasi inilah yang membuat gaji mereka telat. Kepala BGN bahkan membantah bahwa keterlambatan ini terjadi berbulan-bulan seperti yang ramai di media sosial. Tidak berbulan-bulan, ujar Dadan di depan DPR. Untuk SPPI Batch 3 hanya telat 6 hari. 6 hari. Bagi birokrasi di Jakarta, 6 hari mungkin hanya sekejap mata. Tapi bagi seorang sarjana muda yang ditempatkan di daerah, yang mengandalkan gaji itu untuk bayar kos dan makan, 6 hari adalah neraka. Apalagi jika meleset dari janji di surat perjanjian kerja yang mereka tanda tangani di atas materai. Ini adalah cermin dari carut-marutnya manajemen program raksasa. Program Makan Bergizi Gratis adalah program super prioritas yang menelan anggaran ratusan triliun rupiah. Ini adalah wajah dari pemerintahan baru. Bagaimana mungkin sebuah program prioritas nasional bisa lupa atau telat mengurus administrasi untuk membayar gaji garda depan pelaksananya? Ini menunjukkan adanya ketidaksiapan birokrasi BGN dalam mengelola ledakan jumlah personil. Mereka merekrut puluhan ribu orang, tapi lupa menyiapkan jalur administrasi yang mulus untuk hak-hak dasar mereka. Para sarjana muda ini adalah lulusan-lulusan terbaik yang mendaftar program SPPI dengan idealisme tinggi. Mereka mendaftar untuk mengabdi, membangun gizi bangsa. Mereka dijanjikan gaji yang layak, setara dengan gaji pokok PPPK golongan 3, yang berkisar antara 3,2 hingga 5,2 juta rupiah. Janji itu sudah tertulis di SPK,
Tapi kenyataannya, mereka harus mengemis hak mereka sendiri di kolom komentar Instagram. Ini adalah sebuah ironi yang memalukan. Keterlambatan gaji SPPI ini bukan satu-satunya masalah yang membelit BGN. Isu ini meledak bersamaan dengan masalah lain. Banyak dapur-dapur MBG atau SPG juga mengeluh telat dibayar hingga ada yang terancam stop operasi. Belum lagi kasus-kasus keracunan makanan MBG yang masih terus terjadi. BGN kini berada di bawah sorotan tajam. Di rapat DPR, mereka kena semprot habis-habisan oleh anggota dewan. Kepala BGN bahkan sempat ditegur karena dinilai tidak paham cara mengajukan anggaran tambahan yang benar. Ini menunjukkan bahwa BGN sebagai badan baru yang dibentuk untuk mengeksekusi program super raksasa ini masih gagap secara manajerial dan birokrasi. Efek domino dari telatnya gaji SPPI ini sangat berbahaya. Ini bukan soal perut, ini soal moral. Bagaimana mungkin seorang ahli gizi bisa bekerja dengan fokus penuh untuk mengawasi higienitas dapur MBG jika pikirannya sendiri kacau memikirkan tunggakan kosan? Bagaimana mungkin seorang sarjana penggerak pembangunan bisa bersemangat mensosialisasikan program jika dia merasa dikhianati oleh negara? Ini akan menurunkan moral kerja di lapangan. Dan jika moral di lapangan anjlok, siapa yang jadi korban? Kualitas makanan bergizi gratis itu sendiri. Anak-anak Indonesia yang menjadi taruhannya. Kabar baiknya, BGN telah berjanji di depan DPR dan publik. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjamin bahwa masalah administrasi ini akan tuntas pekan ini. Seluruh gaji yang tertunggak, baik untuk SPPI, ahli gizi maupun akuntan batch 3, akan cair dan dirapel. BGN juga berjanji ini tidak akan terulang lagi. Mereka menggeser anggaran untuk menuntaskan pembayaran hingga akhir Desember. Dan yang terpenting, mereka berjanji bahwa SPPI batch 3 ini akan segera diangkat menjadi ASN PPPK tahun depan, agar gaji mereka bisa rutin seperti batch 1 dan 2. Kita pegang janji BGN, tapi publik akan terus mengawasi. Tragedi ini harus menjadi pelajaran termahal bagi pemerintah. Jangan pernah main-main dengan hak dasar para pekerja, terutama mereka yang menjadi ujung tombak program prioritas nasional. Karena program sebagus apapun akan hancur lebur jika para pelaksananya di lapangan tidak ngebul dapurnya.